Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Suja Wicaksono dari Fakultas Manajemen dengan NPM 23411063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar adalah titik di mana penawaran dan permintaan saling bertemu, menciptakan situasi di mana jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh pembeli sama dengan jumlah yang tersedia dari penjual. Lalu, apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana harga dan kuantitas yang ditawarkan dan diminta mencapai titik keselarasan yang optimal. Pada kondisi ini, harga cenderung stabil dan tidak ada tekanan yang signifikan terhadap harga untuk bergerak ke arah tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. 1. Ada perubahan dalam penawaran, 2. Perubahan dalam permintaan, 3. Penentuan harga. Kita bahas dari yang pertama dulu, perubahan dalam penawaran. Apabila jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berubah, hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Selanjutnya ada 2. Perubahan dalam permintaan. Ketika permintaan atas suatu produk atau jasa berubah, ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Ketiga, penentuan harga. Harga yang ditetapkan oleh penjual juga memainkan peran penting dalam menentukan keseimbangan pasar. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan dalam keseimbangan pasar. Penawaran, penjual menghasilkan barang atau jasa yang dipasarkan. Penawaran meningkat, harga cenderung turun. Penawaran dan permintaan mencapai keseimbangan jika harga mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Sedangkan permintaan, pembeli ingin membeli barang atau jasa. Permintaan meningkat, harga cenderung naik. Penawaran dan permintaan mencapai keseimbangan jika harga mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya ada efek dari ketidakseimbangan pasar. Terbagi menjadi 2, yaitu kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan. Kelebihan penawaran, apabila penawaran melebihi permintaan, ini akan menyebabkan penurunan harga dan persediaan meningkat. Yang kedua, kelebihan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada penawaran, ini akan menyebabkan kenaikan harga dan persediaan menurun. Selanjutnya ada strategi untuk mencapai keseimbangan pasar. Terbagi menjadi 4, ada analisis pasar, pengaturan harga, pemasaran dan promosi. Terakhir ada kolaborasi industri. Pertama ada analisis pasar. Memahami tren dan kebutuhan pasar adalah langkah penting dalam mencapai keseimbangan. Kedua ada pengaturan harga. Menentukan harga yang tepat berdasarkan analisis pasar adalah kunci untuk mencapai keseimbangan. 3. Ada pemasaran dan promosi. Meningkatkan kesadaran dan menarik pembeli melalui strategi pemasaran dan promosi yang efektif. Selanjutnya ada kolaborasi industri. Bekerja sama dengan pesaing dan pemasok dapat membantu mencapai keseimbangan pasar secara kolektif. Selanjutnya ada studi kasus tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dalam industri otomotif dan keseimbangan pasar dalam industri pertanian. Keseimbangan pasar dalam industri otomotif. Studi kasus tentang keseimbangan penawaran dan permintaan ada dalam industri otomotif dan dampaknya terhadap harga kendaraan. Sedangkan keseimbangan pasar dalam industri pertanian, studi kasus tentang keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam industri pertanian dan hubungan dengan harga produk pertanian. Terakhir ada kesimpulan dan poin penting. Di sini ada 5 kesimpulan dan poin penting. Pertama ada keseimbangan pasar adalah titik di mana penawaran dan permintaan bertemu. Kedua, faktor-faktor seperti perubahan dalam
penawaran dan permintaan dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Ketiga, kelebihan penawaran atau permintaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Keempat, strategi seperti analisis pasar, pengaturan harga, dan pemasaran dapat membantu mencapai keseimbangan pasar. Terakhir, ada studi kasus dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang keseimbangan pasar dalam konteks industri tertentu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.